wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Mufita, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Majalengka. Pada hari ini, Selasa 5 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran bertempat di SD Negeri Cidentar 2 pada kelas 4 mata pelajaran IPAS materi bagian tumbuhan dan fungsinya dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Angga pimpin doa. Turut siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Ibu absen dulu ya. Angga hadir, Hadir. Dimas hadir, Hadir. Firla hadir, Dery. Hadir. Alhamdulillah hadir semuanya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita tepuk fokus dan tepuk konsentrasi dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Ya bagus, semangat belajar sudah siap. Hari ini kita akan belajar pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, materi tentang bagian dan fungsi tumbuhan. Tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pengamatan video, peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan video, peserta didik mampu memahami fungsi bagian-bagian tumbuhan dengan tepat. Nah, sebelum melanjutkan ke pembelajaran berikutnya, mari kita simak video berikut ini. Kita nyanyikan bersama-sama lagu tentang bagian tumbuhan. Siap?
bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena pasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita manusia memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau berlumut, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat melimpah cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalam. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia atau hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya tadi. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Setelah kita menonton video, apa yang bisa kita simpulkan dari video tadi? Apa coba? Ternyata tumbuhan sama halnya seperti manusia. Tumbuhan juga ternyata memiliki bagian-bagian dan fungsinya. Apa saja sih bagian dari tumbuhan yang tadi disebutkan dalam video? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, ya. Nah, ibu punya pohon cabai di sini. Ya, ini adalah tanaman cabai, tumbuhan cabai. Tumbuhan cabai
kelompok 1, Ibu beri nama kelompok stroberi. Kelompok 2, Ibu beri nama kelompok tomat. Kenapa dibagi kelompok? Karena kita akan mengerjakan sebuah proyek membuat papan bagian tumbuhan. Kira-kira mau berapa menit? 30 menit. Boleh kita sepakati waktunya 30 menit. Langkah-langkah pengerjaannya ada di LKPD, lembar kerja peserta didik yang akan Ibu bagikan. LKPD-nya dibuka. Nah, di situ ada petunjuk ya. Yang pertama, mengisi identitas terlebih dahulu. Identitas kelompok. Kelompok apa? Sebutkan di sini. Kalau kelompok stroberi, tulis kelompok stroberi. Kalau kelompok tomat, tulis kelompok tomat. Nama-namanya tulis ya. Kemudian baca, di situ ada petunjuk. Berdoalah sebelum mengerjakan. Berhati-hatilah dalam menggunakan alat dan bahan yang memungkinkan dapat membuat kalian terluka. Ikutilah alur kerja yang ada pada LKPD kalian. Bekerjalah secara bersama-sama dengan kelompok kalian. Nah, biar nempel. Sok, gunting dulu. Ya, tempelkan di sini. Coba tempelkan. Tempelkan. Enggak. Nanti ini dulu. Sok, gunting lagi. Gunting lagi ya. Ini lagi. Tempelkan. Ya, terus di sini dan di sini. Sini, di sini.
kelompok memaparkan hasil kerjanya di depan kelas di sini. Nah, yang pertama kelompok 1 dulu, ayo dibawa hasil proyeknya. Ya, siapa yang mau menjelaskan? Silakan maju ke depan, ayo maju ke depan. Siapa yang memegangnya? Ade yang megangnya Ade. Ya. So, sekarang boleh angkat dulu. Hukum dulu, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Strawberry ingin memaparkan hasil proyek papan bagian tumbuhan. Di sini ada bagian tumbuhan strawberry. Yang pertama akar, akar, kedua batang, ketiga daun, keempat buah, kelima bunga. Fungsinya apa? Dibacakan oleh teman-teman saya. Ya, yang pertama siapa dulu yang mau bilang fungsinya? Dimas dulu, fungsi akar dan batang. Coba bacakan fungsi akar dan batang. Fungsi akar menyerap air dan gizi yang berasal Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Silakan duduk di bawah papan proyeknya. Bawa disimpan ini. Sekarang maju kelompok 2, kelompok tomat. Kelompok 1 perhatikan pemaparan dari kelompok tomat ya. Kelompok strawberry perhatikan depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tomat akan memaparkan hasil proyek papan bagian tumbuhan. Ini tumbuhan tomat terdiri dari Ambil ditunjuk. akar, Akarnya mana? Akar. Ya. batang, daun, sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan balik. Ya anak-anak, ini adalah hasil proyek dari kelompok 1 yaitu kelompok strawberry. Di sini papan pembagian tumbuhan, bagian-bagian dari tumbuhan strawberry sudah tepat ya. Di sini ada akar, fungsi akarnya sudah disebutkan.
batang, fungsi batangnya sudah disebutkan di sini. Kemudian fungsi bunganya sudah dijelaskan, fungsi buah, fungsi daun, semuanya sudah bagus dan baik. Tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, Ibu lihat hasil proyek dari kelompok 2 juga sudah cukup bagus ya. Di sini kelompok 2 menempelkan bagian-bagian tumbuhan dari tumbuhan apa? Tomat juga sudah sesuai, mulai dari akar. Fungsi akarnya sudah disebutkan ada di sini. Fungsi bunganya sudah ada di sini. Fungsi batang, fungsi buah dan fungsi daun. Sudah cukup bagus pengerjaan proyeknya. Tepuk tangan dulu buat kelompok tomat. Ya. Sekarang Ibu mau tanya, apakah ada kesulitan saat mengerjakan proyek ini? Tidak. Alhamdulillah, kita kerjakan dengan lancar, tidak ada kendala apapun ya. Mudah? Bekerja sama dengan baik? Ya. Baik, teman-teman bekerja sama, tidak ada ya. Diam saja, ada yang diam saja tadi? Tidak. Kita semuanya bekerja membuat proyek. Sebelum kita melanjutkan lagi ke kegiatan berikutnya, mari kita rehat sejenak untuk melakukan ice breaking ya. Semuanya berdiri. Ayo berdiri. Semuanya berdiri. Boleh, ada yang di depan boleh, di belakang boleh. Duduknya mana? Kita lanjutkan untuk mengisi lembar evaluasi. Di sini ada soal yang harus kalian isi. Ibu bagikan ya. Nanti diberi nama dan nomor absen. Silakan. Sediakan alat tulisnya. Keluarkan alat tulisnya. Beri nama di sini dan nomor absen. Kerjakan masing-masing.
pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan